bermanfaat. Apa ilmu yang enggak bermanfaat? Setiap hari kita minta jangan lupa untuk memberi ilmu yang bermanfaat. Amalnya. Karena sering orang melakukan perbuatan jelek bukan karena dia tidak tahu, tapi tahu tetapi mohon maaf, tahu orang yang korupsi itu tahu nggak kalau dia salah? Tahu. Itulah contohnya punya ilmu tapi nggak bermanfaat. Yang suka gosip, Kena wes ayo. tahu nggak kalau Tahu. itu salah? Tahu. Dia suka ikut ngaji nggak? Suka. Ya jujur banget. Mungkin itu rasanya. Yang suka komen-komen negatif di grup WA, nggak ada ya kan? Orangnya nggak libur kan? Tahu tapi dia tetap melanggar. Punya ilmu tetapi nggak memberi manfaat. Tahajud itu baik apa jelek? Jujur tadi malam semuanya tahajud. Itulah ilmu yang kurang memberi manfaat. Maka kita minta ilmu ini akan jadi manfaat ketika ilmu menjadi amal. Ilmu yang membawa amal. Yang kedua dari hati yang gak kusuk. Hati kita apa itu kusuk? Fokus. Apa itu fokus? Fokus yang dimaksud hati di sini adalah fokus kepada akhirat. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 27. Ini poin saya mau bikin 5 poin, baru 2 poin habis. Ya udah kalau gitu kita nanti saya datang lagi tahun depan. Ya tahun depan kan tinggal. Ayo sampai tahun depan dulu. Cepet ya Rin. Ya karena saya akan Natalan saya di Korea. Tanggal yang pas sebelum Natal saya berangkat ke Korea sampai tahun baru. Berkabung nggak Ujan? Iya kan kita sampai tahun loh Rin dulu. Tapi masa orang tak milih sih? Ya dibaca. Makanya lah. Siapa ayat 27 Al-Baqarah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, atau dari ya Wasta'inu bisobri wasolah itu Iya untuk kain. yang 27 Wasta'inu bisobri 45 Cuma yang ucap nih. Aku sih nyebar. 45 46 sorry bukan 27 45 46 Suami istri wajib ngetok nih. 45 Wasta'inu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun Illa 'alal khashi'in. terus baru 27-nya alladzina yadunnuna. Alladzina yadhunnuna annahum Masya Allah ya, ulang dari 45 dulu, 45 terus 46. Coba perhatikan Al-Baqarah 45 46 udah ini diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملكو ربهم وأنهم إليه راجعون. Subhanallah. Ya, terjemahnya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat. Orang itu kalau minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu berat, kecuali terus di ayatnya. Dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tapi sabar itu sholat itu berat, sabar itu berat, kecuali bagi orang yang siapa orang yang khusyuk di situ diteruskan ayatnya. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Yakin kalau kita akan ketemu terus dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Bahkan dia akan kembali ke Allah. Yakin kepada kematian.
Maka orang mati itu bahasa Al-Quran kembali atau pergi. Kembali ke asal. Maka orang yang khusyuk adalah menyiapkan jalan terbaik untuk kembali. Jangan-jangan jalan pulang kita nanti tidak sebagus yang kita bayangkan. Kita semuanya sedang merintis jalan pulang yang bagus, yang namanya husnul. Jadi sekalian, orang yang khusyuk hatinya adalah orang yang selalu berorientasi kepada jalan kembali. Anda numpuk uang sebanyak apapun, kalau itu tidak memperlancar jalan ke surga, apa artinya? Puncak dari kehidupan itu adalah ketika dia ke surga. Semua nikmat di dunia ini dijalankan dengan cara berjalan bermacam-macam. Tapi khusus mengenai surga hanya satu jalan. Halo? Orang pengen kaya berarti dia perlu usaha, betul? Orang pengen pinter berarti dia perlu sekolah. Itu usahanya macam-macam kan? Tapi kalau untuk ke surga cuma satu jalan. Kamu beriman dan beramal, perbuatan yang baik dan beriman, kamu sudah jalannya pasti surga. Jalannya cuma satu itu. Tapi kalau mau cari dunia, banyak jalan. Pengen cantik, pakai skin. Pengen kaya, bekerja. Di dunia semua cita-cita itu jalannya banyak. Tapi khusus ke surga, iman dan amal. By the way, maka kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Artinya hati yang lupa kepada kematian. Mati itu pasti. Cepat atau lambat, tidak harus nunggu tua, betul? Nanti ada 3 misteri, auqat, amkan, dan asbab. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Manusia nggak tahu kapan matinya? Ada yang tahu? Kalau orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Karena ketemu orang pasti tanya, kapan mati bu? Kurang 3 tahun. Saya kurang 6 bulan. Gak usah banyak kontrak kalau itu. Saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah yang cerah. Ini aja nggak tahu aja nggak ada yang cerah sama sekali wajahnya. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga senang karena bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kami. Broadcast Semarang. Orang tahu-tahu bikin tenda, ngapain? Mau untuk pelayan, ngapain? Besok saya mati. Kurang 2 jam terus makan dewi nganggo ambulan. Mau kemana itu? Naik kuburan. Kamu apa? Harus mati itu rasa jamin. Tapi pas 2 tidak tahu di mana. Ada yang tahu di mana? Di Medan sekarang ada orang menawarkan kuburan mewah, 1 keluarga. Mewah. Enggak ditawarkan, kenapa? Karena yang mau menempati semua jenazahnya hilang. 1 keluarga besar bikin kuburannya itu bikin taman bagus gitu. Sudah tahu-tahu liburan 4-5 tahun yang lalu itu liburan di Danau Toba, 1 keluarga tenggelam semua. Sampai hari ini nggak ketemu jenazahnya. Akhirnya ahli warisnya itu mau jual kuburan itu. Nggak ada yang mau beli, khawatir jenazah saya hilang juga. Karena tidak setiap orang tahu. Karena kalau tahu kapan Mama Loren pernah siaran TV sama saya, katanya punya indigo. Artisnya akan sukses, ini akan tumbang, akan berjodoh, ini akan kalau memang tahu saya tanya, Mama, katanya bisa terawang. Kalau bisa menerawang, saya tanya, Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau bisa tahu, bisa nerawang, tahu. Kalau tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Hong Kong.
Malaikat Hidayat nyabut kemana kira-kira. Sekarang udah mati duluan. Sekarang ganti Mama Limon. Kalau diusap itu bisa terawang. Usap. Yang ketiga, tidak tahu kapan. Sampai hari kiamat kita nggak tahu kapan matinya. Tidak tahu di mana, tidak tahu penyebabnya. Mati apa harus sakit? Ada nggak orang sehat terus mati? Orang sehat terus kebanjiran mati semua. Orang makan kacang terus mati ada nggak? Enak-enak ngambil kacang, gitu. Permen kopiko. Gitu. Makan permen kopiko itu kan biar melek dah. Ada loh, baru mau ambil permen mati. Ambil permennya di bis, bisnya tabrakan, mati dah. Hati-hati. Ya. Orang habis pengajian pulangnya mati ada nggak? Banyak. Kalau yang ngisi pengajian mati jarang. Maka kita khusyuk. Khusyuk kita ini akan maka siapkan bekal untuk mati. Oke, by the way, nanti kita juga melindungi diri dari tidak hanya itu, nafsu yang tidak pernah puas. Pengennya putra 3 tahun, tambah 10 tahun, nanti 30 tahun masih terus. Nggak pernah maka tolong, ini penting untuk teman PMI, ditarget. Ditarget ya. Ditarget lah. Jangan punya cita-cita sampai mati di sini, jangan. Tidaklah target pastilah. Nanti targetnya udah cukup, punya aset, belikan apa di sana sawah, belikan apa, sudah pulang. Sampai kapan? Ya, setuju? Kamu sendiri tuh Dan yang terakhir nanti Aku mah satu dari kontrak doa lagi. yang tidak didengar atau doa layas resma Nek, atau aku doa pernah sahur. ijabah, doa yang tidak Pernah sahur, anakku kan diijabah. Wisuda. Kapan pernah doa sahur. diijabahi? Tak kontrak. Kalau makanannya makanan pakaiannya Iya. pakaian Nek mbokku sik gelem. perbuatannya Lanjut sak perbuatan kontrak, nek mbok ora gelem mulai. hindari Boleh. itu Oh, semua. no. Masa Iya, Allah tak tidak mau dengar. Kalau mbokmu kita tetap Bagaimana doamu didengar? Ya, Kalau mbokmu ini makanannya kita- haram, maka mulai hari ini Apa mau nek saya hati-hati nek dengan kucing ngono. makanan Baca ayam, iya. tapi di toko yang dia juga jual babi. Bener petak ya. Halo? Petak. Bener deh mak ame Ada gampang restoran jual babi sama Tapi jual apa ayam, ibune? kita beli di situ. Kemungkinan tidak akan tercam. Ini penting. Dua, dari pakaian yang najis, dari rezeki yang tidak halal, juga dari kemaksiatan. Mudah-mudahan ini nanti saya bahas di pertemuan berikutnya. Kita berlindung diri dari pertama ilmu yang tidak Manfaat. dari hati yang tidak pernah Kusuk. dari nafsu yang tidak pernah, dan dari doa yang tidak. Terkabul. Nah, nanti saya bahas baru berikutnya difotokopi lagi buat dia yang gede. Itu mau baca aja itu ya lebih ya. Nah, sementara itu ada pertanyaan, mungkin tidak ada, baik. Kalau tidak ada saja. Doa yang tadi Ustaz, Ya, yang silakan doa yang hari ini meninggal teman saya, sahabat kita. dibacain. Ya, soalnya aku itu diet, nggak mau kalau ngantuk gue angel yo. Kalau gue kira kursi ini kita di masalah. Ya masak gue bojomu kowe kalung di kalung enggak, kita gue kejepit leher. Dan ada suami. Kamu sakiman, bikin dialak raning manfaat. Membatin. Ya selama ini apa mau gue irigasi? Sakiman ya, makanya mau tak ceritani tentang yang lalu langsung.
ngerti lato-lato ora? Ayo kita Bulat-bulat kan nih. Ayo. Yang pertama mohon doa keikhlasannya. Hari ini sahabat kita Mbak Retnowati yang dulu dari Kediri, dulu